Cek terdengar kan? Cek terdengar. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, sunscreen ini ketika akan dibesarkan, dia kan harus memenuhi suatu parameter tertentu yang menjaga kualitasnya. Salah satu yang spesifik untuk sunscreen ini adalah nilai SPF-nya. Jadi kalau misalnya kalian beli sunscreen, pasti kalian lihat kan ini SPF berapa, terus kalian beli SPF yang setinggi mungkin, misalnya SPF 50. Jadi sebenarnya SPF itu apa sih? SPF itu kepanjangan dari Sun Protecting Factor. Jadi faktor yang menunjukkan kemampuan dari sediaan untuk melindungi kulit kita terhadap paparan matahari. Nah, nilai SPF ini merupakan suatu perbandingan respons dari kulit yang terlindungi dengan sunscreen dan kulit yang tidak terlindungi dengan sunscreen. Contohnya nih, misal kulit yang diberikan sunscreen itu dia baru terasa eritema. Jadi parameternya itu eritema. Eritema itu seperti agak kemerahan. Kulit yang diberikan sunscreen, dia mengalami kemerahan itu setelah pemaparan 300 detik misalnya. Tapi kulit yang tidak diberikan sunscreen, dia sudah mengalami kemerahan pada 10 detik. Maka nilai SPF-nya adalah 30 dibagi 10. Yaitu 300 dibagi 10, yaitu 30. Maka nilai SPF-nya bisalah dia cantumkan 30. Nah, parameternya tadi kemerahan atau kita sebut MED, minimum erythema dosis yang dibutuhkan untuk memberikan efek erythema minimum. Diujinya ke manusia, nanti manusianya itu dipaparkan simulator solar simulatif UV, bentuknya kayak lampu, lampunya nanti memancarkan sinar UV, jadi panjang gelombangnya tertentu selama satuan waktu tertentu. Nah, kemudian manusianya ini biasanya terdiri dari 20 panelis, harus dengan Fitzpatrick skin type yang sama. Jadi tipe kulit Fitzpatrick-nya itu harus sama. Ini Fitzpatrick skin type. Jadi ada yang tipe 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketika misalnya akan dijualnya di US, Europe, yang mayoritasnya itu skin type-nya 1, ya berarti sunscreen yang diujinya harus menggunakan subjek uji tipe 1. Tapi kalau misalnya mau dijualnya di Indonesia, ya jangan menggunakan panelis yang tipenya 1, nggak match nanti. Jadi gunakanlah tipe 4 atau misalnya tipe 5. Nah, misalnya mau jualannya di Afrika, misalnya gunakanlah panelis dengan Fitzpatrick tipe 6. Jadi disesuaikan. Jadi nggak make sense juga kalau misalnya yang sama. Masih banyak yang belum join ternyata. Jadi nggak make sense juga kalau misalnya kalian tinggalnya di Indonesia, terus kalian beli produk sunscreen dari Europe misalnya dengan SPF 50. Karena klaimnya akan menjadi berbeda kan. Yes. Orang hujan nih. Nah, biasanya cara pembeliannya itu produknya nanti akan diaplikasikan di
mute dulu. Tasya Yusti boleh di mute dulu. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, raise hand aja ya. Oke. Jadi produknya nanti diaplikasikannya di punggung, banyaknya produk itu 2 mg per cm kuadrat luas permukaan. Biasanya diaplikasikannya pada area 50-100 cm kuadrat di bagian punggung. Banyaknya spotnya biasanya 5-7. Satu spot sesuai dengan nilai SPF yang kita expect-kan. Jadi target kita, misalnya target kita mau bikin sediaan dengan SPF 30, ya kita taruh di tengah. Yang dua lainnya dengan nilai SPF yang kurang dari 30, dua lainnya SPF lebih tinggi dari 30. Jadi ada pembandingnya. Kemudian lakukan pemaparan 16-24 jam atau sampai minimum eritema tadi terbentuk. Tadi ini ya nilai SPF-nya, MED protected skin dibagi MED unprotected. Ini tadi contohnya sudah, kalau misalnya 300 detik untuk eritema yang pakai sunscreen dan 10 detik yang eritema tanpa sunscreen, berarti nilai SPF-nya 30, karena 300 dibagi 10. Nah, tapi perlu diingat bahwa SPF ini hanya menunjukkan waktu terbentuknya eritema, tidak menunjukkan fungsinya dia secara linear, karena rasio SPF itu sifatnya non-linear. Maksudnya seperti apa? Misal SPF 15 itu secara fungsi untuk memproteksi kulit kita dari paparan sinar matahari bukan setengahnya dari SPF 30. Karena ingat tadi dia non-linear. Cara menghitung banyaknya UV yang bisa diblokade oleh suatu sunscreen agent dengan nilai SPF tertentu bisa menggunakan rumus ini, 1/SPF kali 100. Jadi untuk yang SPF 15, 1 dibagi 15 dikali 100 hasilnya 93,3, dan SPF 30, 1 dibagi 30 kali 100 hasilnya 96,7. Bisa dilihat kan SPF dan 15 dan SPF 30 daya untuk memblokadenya hanya berbeda 3%, bukan setengahnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu guna juga kalian beli SPF yang beli sunscreen yang nilai SPF-nya itu tinggi, misalnya 50, karena daya blokadenya ya mirip-mirip pasti. Yang paling penting itu adalah kalian gunakan sunscreen secara berulang. Ini tadi sudah. Nah, ada klaim lain yang biasanya disematkan di sunscreen, yaitu SPF 30 terus PA++ misalnya. Nah, itu tuh artinya apa sih? Jadi kategori PA ini ada 4+, plusnya ada 2, 3, dan 4. Kalau kita konversi ke angka, PA+ itu nilainya 2-4 dan seterusnya. Nilai 2-4 itu menunjukkan kemampuannya dia untuk mencegah kulit kita terpapar dari UVA. 4-8 perlindungannya lebih tinggi. 8-16 lebih efektif lagi untuk melindungi UVA, dan di atas 16 perlindungannya maksimum. Tapi belum ada PA yang plusnya nyampe 5 ya, karena walaupun skornya berapapun, misalnya 70 sama 18, ya tetap aja klaimnya hanya PA plusnya 4 kali. Nah, ada juga beberapa klaim lain yang disematkan di sunscreen. Contohnya broad spectrum. Kalau broad spectrum berarti spektrumnya luas. Berarti dia menggunakan sunscreen yang broad spectrum ataupun kombinasi UVA dan UVB. Cara untuk menunjukkan nanti di sediaan akhir kita
sediaan kita itu broad spectrum, kita bisa lakukan pengujian dengan metode FDA 21 CFR dan seterusnya menggunakan instrumen spektro UV. Begitu pula untuk mengklaim bahwa sunscreen kita sudah dilakukan uji in vitro. Kalau uji in vitro berarti tanpa melibatkan manusia ya. Ketika dia diklaim misalnya memberikan proteksi terhadap UVA dan UVB, bisa kita lakukan dengan spektro UV. Tapi sunscreen itu ketika akan dijual di pasaran atau didaftarkan di BPOM, dia itu harus melewati uji in vivo. Jadi uji in vitro ini tidak bisa diterima untuk persyaratan suatu produk sunscreen dipasarkan. Jadi tetap harus uji in vivo. Uji in vivo SPF berarti metodenya ada di FDA, ISO 244 atau metode Colipa. Kalau klaimnya UVA tadi, sama juga ujinya in vivo, metodenya ada di sini. Solar simulatornya, jadi ini lampu untuk mensimulasikan paparan UV-nya, modelnya juga ada. Nah, pengujian terhadap manusia ini, yang tadi, yang ini, kan diujinya ke manusia ya. Ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Maka biasanya suatu perusahaan kosmetik misalnya, atau suatu perusahaan obat yang akan memproduksi sunscreen, sebelum melakukan uji nilai SPF, dia itu akan melakukan uji lain terlebih dahulu, yang harganya lebih murah. Yang pertama bisa dilakukan perhitungan on paper, jadi perhitungan di kertas, pakai aplikasi. Aplikasinya banyak dikembangkan oleh supplier-supplier yang memproduksi atau menjual sunscreen agent. Kemudian uji in vitro. Uji in vitro itu uji menggunakan spektro UV yang tadi. Setelah on paper dan spektro UV-nya sesuai dengan target SPF yang akan dijual, misalnya mau menjual SPF 30, hasil on paper-nya sesuai SPF 30, hasil in vitro-nya sesuai SPF 30, baru kita lakukan uji SPF secara in vitro. Nah, ini contohnya yang on paper. Jadi saya pernah coba bikin sunscreen, kemudian dihitung nilai SPF-nya pakai aplikasi yang ada di DSM. Nama aplikasinya Sunscreen Optimizer. Dulu 2020 bulan 2. Jadi ceritanya saya mau bikin sunscreen, isinya itu ada EHMC atau trade name-nya, merek dagang terkenalnya Parsol MCX, Parsol 5000, dan Parsol 1789. Ini merek dagang ya, merek dagang dari DSM. Ini nama di US-nya, Octinoxat, Enzacamen, dan Avobenzone. Ini inci name-nya, jadi nama lengkap sesuai dengan chemical structure-nya. Dulu saya pakainya 3 kombinasi sunscreen ini dengan konsentrasi 10%, 4%, dan 5%. Nanti mereka bisa langsung hitung dengan konsentrasi ini, kira-kira SPF yang saya dapatkan adalah 28,3. Padahal waktu itu saya mau jualan sunscreen dengan nilai SPF 30. Nah, kalau misalnya on paper-nya aja udah kurang dari 30, biasanya kita rombak atau kita tambahkan sunscreen agent lain agar nilai SPF-nya bisa lebih tinggi. Selain nilai SPF yang bisa dilihat di sini adalah PA-nya. Tapi PA-nya PA+++, lumayan nih, bisa buat jualan. Terus kalau misalnya Parasol dan lain-lain, dia kasih juga suggestion. Solvent apa sih yang harus digunakan? Ada di butil adipat sebanyak 9,2%. Harus kita gunakan untuk mendispersikannya. Kemudian di sini juga bisa dilihat spektrumnya. Proteksi terhadap UVB-nya hanya 1,2, UVA 2, UVA 2 tuh UVA yang long, UVA 1 itu UVA yang short ya.
Ini segini, tapi dia bagus proteksinya terhadap ini transmisinya UVB, UVA dan seterusnya. Di sini ada suggestion-nya juga. Terus dia juga bisa memprediksi nanti hasil akhirnya itu transparan atau tidak. Seperti itu. Setelah ini uji in vitro. Setelah uji in vitro, kalau berhasil baru uji SPF di manusia. Nah, kalau misalnya hasil uji SPF di manusianya itu menunjukkan nilai SPF-nya 32, kita bisa klaim nanti jualannya SPF-nya bisa SPF 20, 25, 30, pokoknya kurang dari 32. Tapi kan rugi ya perusahaannya. Masa kita punya formula SPF 32 tapi mau disebutkannya SPF 25 aja. Tapi itu sebenarnya tidak menyalahi aturan. Jadi boleh kalau misalnya kita punya SPF 32 tapi kita mau menjualnya sebagai SPF 25 itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau nilai SPF hasil ujinya 32 tapi kita jualannya sebagai SPF 40 gitu. Jadi lebih dari hasil pengujian itu nggak boleh. Tapi kalau lebih rendah dari hasil pengujian itu boleh. Nah, ini ada formulation challenge. Jadi tantangan ketika kita mengembangkan sunscreen itu yang pertama dari cost-nya, harganya. Karena pastikan bahan-bahannya import, import semuanya. Belum lagi tadi tuh sebenarnya yang paling efektif dan paling populer itu adalah titanium dioxide dan zinc oxide. Nah, sekarang itu kita berlomba-lomba membuat sunscreen yang translucent. Jadi, mau nggak mau kita harus gunakan zinc oxide dan titanium oxide yang mikron. Material yang mengalami penurunan partikel hingga ukuran mikron itu biasanya harganya lebih mahal. Kemudian kompatibilitasnya, tadi seperti yang dilihat juga kan ya, ada beberapa sunscreen agent yang bisa menurunkan viskositas polimer, jadi harus dilihat kompatibilitasnya. Kemudian ada juga sunscreen yang dia itu sistemnya didispersikan, jadi kita membutuhkan oil yang cocok misalnya untuk mendispersikannya, atau misalnya sunscreen yang sensitif terhadap pH. Jadi perlu diperhatikan kompatibilitas antar zat aktif atau sunscreen agent ini dengan excipient yang lainnya. Kemudian skin feel-nya, ini merupakan faktor yang paling penting ketika kita akan membuat suatu kosmetik. Karena seringkali konsumen itu lebih mengutamakan feel dibandingkan fungsinya. Misal nih kayak apa ya kemarin saya beli serum, oil, bakuchiol rasanya yang lagi ngetren. Dia secara fungsi bagus banget, tapi ternyata bakuchiol itu ketika ditempelkan di muka nggak enak, dia kayak berminyak, terus ada sedikit rancid tuh bau tengi. Nah, pasti orang juga nggak akan mau milih yang kayak gitu, mending yang fungsinya nggak apa-apa deh agak lebih rendah dikit daripada bakuchiol, tapi ketika digunakan itu enak, nggak menimbulkan rasa tidak nyaman seperti itu. Itu estetika sendiri dari pengembangan kosmetik karena saking banyaknya pilihan di pasaran. Jadi gimana caranya sediaan kita ini memberikan kenyamanan yang sebaik mungkin tapi tidak meninggalkan fungsinya. Beberapa skin feel, yang pertama wetting-nya, basahannya. Kan ada krim yang ketika ditempelkan di kulit, kok dia nggak membasahi kulit ya, malah kayak goyang-goyang, geser-geser kesana kemari gitu. Nggak mau terbasahi dengan cepat. Kemudian yang kedua spreading-nya. Jadi ketika kita mengoleskannya di kulit itu rasanya enak atau enggak, mudah atau tidak dioleskannya, bisa merata atau tidak. Kemudian sheer thinning. Jadi ketika dioleskan itu memberikan lapisan yang tipis atau tidak, atau lapisannya itu tebal sehingga menimbulkan keputihan, maksudnya white cast tadi.
Terus filmnya uniform atau tidak. Jadi seragam atau tidak, bisa menutupi permukaan dengan sempurna atau tidak. Greasiness, rasa berminyak yang tadi, itu mengganggu banget kalau misalnya ada sifat greasiness di sunscreen. Karena kita pakai di siang hari, belum lagi kalau misalnya di pantai, panas-panasan, keringetan, kena air, terus berminyak, itu pasti feel-nya nggak enak. Jadi sebisa mungkin hindari sensori atau skin feel yang greasiness di sunscreen ini. Dan terakhir adalah long last. Jadi tadi seperti yang sudah dibilang, orang itu pakai sunscreen biasanya di pantai. Di pantai kita kena air, terus kena terik matahari, berkeringat. Nah, jangan menggunakan basis sunscreen yang mudah terbilas dengan air atau mudah tercuci atau mudah menguap, karena nanti fungsinya harus hilang dan orang juga nggak mau apply sunscreen dalam waktu yang berdekatan secara berulang terus-menerus. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Oke, cukup jelas. Kalau cukup jelas, ada tugas untuk minggu depan. Jadi ini tugasnya individu, diketik, kumpulkan dalam bentuk PDF. Coba kalian jelaskan masing-masing satu metode untuk pengujian SPF secara in vitro dan secara in vivo. Secara in vitro berarti kalian bisa pilih FDA, ISO. Yang in vitro juga bisa kalian pilih, bisa FDA, Colipa, dan lain-lain. Kemudian minggu depan presentasi ya. Kelompok berapa yang presentasi minggu depan? Sudah dibagi tugas presentasinya? Mohon maaf Ibu, sudah. Besok untuk kelompok 5 Ibu. Oke, kelompok 5 berarti terkait dengan Moisturizer dan sediaan rias wajah, Bu. Oke. Untuk tugas ataupun kuliahnya ada yang mau ditanyakan lagi? Lempeng. Oke. Dekoratif Ibu mohon dan maaf, Iya. mau tanya. Jadi untuk nanti materinya itu di-up di Skalsa ya, Bu? Iya. Ini kan Zoom-nya saya record. Nanti saya upload ke YouTube. Nanti linknya saya sematkan di Salsa. Baik. Terus untuk yang pengumpulan kelompoknya di Skalsa juga ya, Bu? Terus nanti langsung presentasi. Iya, boleh. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Oke. Kelompok 3 dan 4 berarti masing-masing jangan lewat dari 50 menit ya. Berikut dengan tanya jawabnya. Oke, kalau tidak ada yang lagi yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat sore semuanya.